Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat untuk berkumpul dan memerangi orang-orang musyrikin di perang Badar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sekitar 315 pasukan untuk menghadapi kaum musyrikin yang berjumlah 1.000 pasukan lebih dengan persenjataan dan pergodaan yang lengkap. Lalu di tengah-tengah akan terjadinya perperangan ketika dua pasukan akan bertemu. Berceritalah salah seorang sahabat tentang apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh dirinya. Sahabat tersebut mengatakan, ketika kita sedang berbaris untuk menghadapi pasukan di perang Badar, maka saya melihat di sebelah kanan dan kiri saya, dan saya mendapati ada seorang anak muda yang baru berumur belasan tahun berada di saf depan dan berada di samping kanan dan kiri saya. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan dengan berbisik kepada saya, "Ya am, wahai paman, di manakah yang bernama Abu Jahal?" Maka saya pun mengatakan, "Nak, apa urusanmu dengan Abu Jahal?" Maka anak tadi mengatakan, "Sami'tu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya mendengar Abu Jahal itu sedang atau telah sering menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seandainya saya bertemu dengan dirinya, maka saya tidak akan pernah melepaskannya sampai saya yang mati atau dia yang mati. Maka sahabat tersebut takjub dengan apa yang diungkapkan anak tersebut. Lalu anak yang di sebelah sisi lainnya mengatakan hal yang sama kepadaku dengan berbisik-bisik, "Wahai pamanku, di manakah yang namanya Abu Jahal? Saya mendengar dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka tidak lama kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Itu adalah orang yang kau cari, yaitu Abu Jahal." Ditunjukkan kepada dia sosok Abu Jahal. Maka seketika itu dua anak pemuda tadi langsung menyerang dan menyerbu untuk membunuh Abu Jahal. Setelah mereka membunuh Abu Jahal, mereka berdua pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah membunuhnya." Dan satu lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya yang telah membunuhnya." Maka Rasulullah pun mengatakan, "Apakah kalian berdua telah membersihkan pedang kalian?" Maka anak muda tadi mengatakan belum. Dan ketika dilihat pedangnya, ternyata kedua orang tersebut telah membunuh Abu Jahal. Di kisah yang lain, ketika perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya untuk berperang menghadapi kaum musyrikin. Maka di sana ada anak muda yang masih umur belasan tahun meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa ikut serta berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, dan di antaranya juga ada Zaid bin Thabit dan sahabat-sahabat yang lain. Akan tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengizinkan seorang di antara mereka, yaitu bernama Jundub. Lalu
ketika Rasulullah SAW mengizinkan orang tersebut, maka maaf, yang tadi adalah bernama Samurah bin Jundub. Maka ketika Rasulullah SAW mengizinkan orang tadi, anak kecil tadi, maka ada seseorang yang datang dengan seorang yang mengurusinya, mengatakan, wahai pamanku, kenapa dia diizinkan sedangkan saya tidak? Padahal saya lebih kuat dari dirinya. Kemudian datanglah orang tersebut kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguhnya anak ini lebih kuat daripada dirinya, dan kenapa engkau tidak mengizinkan dia untuk berperang bersamamu? Maka kedua orang ini pun yang masih umurnya belia mengadu kekuatan, sehingga Rasulullah SAW pun mengizinkan mereka berdua untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Kita lihat sahabat yang lain. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib masuk Islam, umurnya tidaklah lebih dari 10 tahun. Ketika iman masuk ke dalam hati dia, iman masuk ke dalam hati yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keimanan pada dirinya, maka dia tidak pernah ingkar, tidak pernah menolak, dan tidak pernah sekalipun menolak apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan saking utamanya sahabat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "La'utiyanna ghadan rayatan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu." Besok saya akan berikan pedang kepemimpinan untuk memimpin perang, yang mana dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya, yang dengan tangan dari tangannya akan kaum muslimin akan mengalahkan peperangan. Maka para sahabat pun mulai bertanya-tanya, siapakah orang yang mendapat keutamaan sangat besar tersebut? Mulailah para sahabat mencari tahu siapakah orang tersebut. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar sabda tersebut, Umar pun sengaja meninggikan dirinya supaya Rasulullah SAW mudah apabila mencari Umar bin Khattab. Karena Umar yakin bahwasanya yang ditunjuk adalah dirinya. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Manakah Ali bin Abi Thalib? Maka dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Didatangkanlah airnya Ali bin Abi Thalib, kemudian diludahi oleh Rasulullah matanya, dan sembuh, dan seakan-akan tidak pernah sakit lagi. Sehingga Rasulullah SAW pun memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib untuk memimpin peperangan. Kita lihat juga sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sahabat bin Abi Waqqas masuk Islam, umurnya tidaklah lebih dari 17 tahun. Dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal dengan kepandaiannya dalam berperang, kepandaiannya dalam berpedang, dan juga terkenal dengan seseorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Akan tapi ketika Rasulullah SAW menyuruhkan Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas pun menerima Islam tersebut, sehingga orang-orang mulai mendatangi ibunya, supaya ibunya mengatakan agar Sa'ad bin Abi Waqqas ini keluar dari agamanya Muhammad dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun datang ke rumah dan mendapati bahwasanya ibunya mengatakan, "Wahai Sa'ad, apa agama baru ini? Kenapa engkau meninggalkan agama nenek moyangmu? Kalau engkau tidak meninggalkan agamamu ini dan kembali kepada nenek moyangmu, saya akan berhenti makan dan minum, sehingga orang-orang akan mencelamu dan mengatakan sungguh Sa'ad telah membunuh ibunya." Maka Sa'ad pun mendatangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ayat.
Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Kalau seandainya kedua orang tuamu berkeinginan supaya engkau ini keluar dari agama Allah untuk berbuat syirik sedangkan engkau tidak mengetahuinya, maka janganlah engkau taati keduanya. Maka Sa'ab pun kembali kepada ibunya dan mengatakan, wahai ibuku, seandainya engkau punya 100 nyawa dan setiap nyawa itu kamu keluar dari tubuh dirimu, sungguh saya tidak akan pernah meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Kita lihat juga sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang ketika Rasulullah SAW berdakwah di Darul Arqam, Mus'ab bin Umair masih berumur sangat belia. Dikisahkan bahwa Mus'ab bin Umair, orang tuanya adalah orang yang sangat kaya di Makkah, sehingga ibunya memberikan fasilitas yang begitu banyak kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diberikan pakaian yang terbaik, sendal yang terbaik, perawatan yang terbaik, minyak wangi yang dikatakan bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Akan tetapi ketika Mus'ab bin Umair menerima Islam dan orang tuanya tidak ridha dengan agama yang dibawa oleh orang Muhammad SAW, dan terlebih lagi anaknya Mus'ab bin Umair masuk Islam, maka mulailah ibunya menghentikan seluruh fasilitas tersebut kepada Mus'ab. Jadilah Mus'ab tidak memiliki fasilitas yang sebelumnya dia miliki. Kekayaan yang dia miliki hilang. Dikisahkan bahwasanya ketika itu para sahabat Rasulullah SAW sedang duduk, maka lewatlah Mus'ab bin Umair, kulitnya kering, bajunya hanya tambalan dan tidak mengenakan alas kaki. Maka melihat hal tersebut, Rasulullah SAW pun menangis karena ingat dengan bagaimana keadaan Mus'ab bin Umair sebelum dia menerima Islam. Kaum muslimin, ini adalah sepenggal contoh bagaimana seorang pemuda yang beriman di zaman Rasulullah SAW, ketika iman sudah masuk ke dalam hati mereka, ketika mereka sudah merasakan manisnya iman, ketika mereka sudah mendapati manisnya Islam, mereka tidak rela untuk ditukarkan dengan apapun. Mereka tidak rela ditukarkan dengan harta yang mereka dapatkan sebelumnya. Bahkan orang tua yang dahulu sangat dia berbakti kepada dirinya, dia pun tinggalkan hanya karena ingin memeluk Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji para pemuda Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka ini adalah segerombol pemuda, sekelompok pemuda yang amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabbnya. Wazidnahum huda, maka kami berikan kepada mereka petunjuk kami. Seorang pemuda, kelompok pemuda yang beriman kepada Allah, meninggalkan kaumnya yang syirik dan raja yang syirik, hanya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah teguhkan hati mereka ke dalam iman. Allah mengatakan, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dan kami teguhkan hati mereka, dan saat mereka berdiri mengatakan, Rabb kami adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi, lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan pernah menyeru Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji seorang pemuda yang menundukkan hatinya yang ingin bebas, yang menundukkan gejolak jiwanya yang ingin berontak. Ketika pemuda identik dengan kebebasan, ketika pemuda identik dengan kebebasan, keberontakan, maka di sana ada pemuda yang tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidaklah salah sabda Nabi SAW yang mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh.
Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan selain naungan pada hari tersebut kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang dengan gejolak jiwanya, kebebasan yang dia miliki, berontaknya ingin melepaskan segala yang dia inginkan. Tapi pemuda tersebut menundukkan semua itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mendapatkan keutamaan akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita ajak diri kita yang masih muda untuk menundukkan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan segala hati yang bergejolak di hati kita, di dalam hati kita, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, zaman dahulu ketika para sahabat menerima Islam, tidak ada orang yang Islam kecuali mereka. Akan tetapi mereka tidak rela ditukarkan keislaman mereka, hidayah yang telah mereka terima dengan apapun yang ada di dunia ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.